Oke, jadi sekarang jam berapa? 6 lebih 5 menit. Nanti 10 menit lagi itu acara sholat idnya itu dilaksanakan di Masjid Agung. Jadi aku langsung aja mau berangkat ke sana. Ini sudah terlalu siang, jadi aku langsung aja mau berangkat. Oke, jadi aku sudah sampai di Masjid Agung dan alhamdulillah ini aku nggak telat. Dan tadi aku juga sempat sholat sunnah dulu karena masih ada sekitar 5 menitan. Oke, jadi sekarang sudah selesai dan seperti inilah suasana ketika sholat Idul Fitrinya udah selesai. Jadi jamaatnya kali ini cukup ramai dan ini aku pulang. Di jalan juga ramai, jalan kondisinya cukup lenggang gitu. Oke, jadi aku sudah sampai di rumah. Ini aku sampai di tempat kerjaku dan ini motorku di sana ya. Itu nanti mau tak bawa pulang. Jadi tadi pagi itu aku cari bensin karena bensinku itu tinggal 2 strip. Makanya aku tadi pagi itu cari bensin, takutnya kehabisan bensin di jalan, tapi ternyata pada tutup semua. Harusnya kemarin sore itu udah tak isi, tapi ya udahlah, moga-moga nanti ada yang buka. Dan sekarang aku mau makan dulu. Habis itu beres-beres sebentar terus pulang. Oke, jadi sekarang jam berapa? Jam 9 dan aku belum pulang. Tapi sebentar lagi aku mau pulang ke rumah. Ini jalanan juga sudah mulai rame dan semoga di jalan juga nggak hujan. Dan sebelumnya, selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri 1449 Hijriah. Semoga amal ibadah kita selama bulan Ramadan itu bisa terjaga setelah bulan Ramadan. Dan apa yang kita kerjakan semoga menjadi ladang pahala buat kita. Amin. Sekali lagi selamat Hari Raya Idul Fitri dan aku mau langsung pulang. Ikan pari ikan lele. Selamat Hari Raya Idul Fitri le. Ono kandi nggawa pete, ojo lali THR. Anjay. Oke, jadi aku sudah di jalan ya. Sekarang jam setengah 11 dan aku sudah sampai di Bobotsari. Tadi aku itu mampir ke pom bensin dan lagi-lagi kosong. Pertamaxnya kosong, yang ada pertalit. Aduh, kacau banget ini. Semoga sih nanti kalau ada pom bensin lagi ada ya, karena aku itu di indikator itu tinggal 2 strip dan perjalanan itu masih jauh, masih kurang lebih mungkin sekitar 45 menitan lah, 45 menit atau 50 menitan. Takut aku nggak sampai gitu, nggak sampai di stasiun pengisian bahan bakar umum selanjutnya gitu. Ya sudah, nanti dilanjut lagi. Oke, jadi aku sudah sampai di Purbalingga dan jalanan cukup ramai tapi lancar gitu. Masih oke lah buat ngejar waktu, itu masih oke. Tapi aku nggak bisa cepet-cepet karena hari ini Lebaran. Biasanya aku tuh selalu selalu dikasih tahu kalau lagi Lebaran atau mungkin mau Lebaran itu kalau bawa motor itu jangan ngebut-ngebut, hati-hati di jalan karena biasanya atau banyak orang yang kecelakaan kayak gitulah. Jadi ini aku kalau Lebaran itu pasti kayak gitu, nggak bawa motornya itu nggak secepat biasanya gitu. Walaupun terburu-buru pengen sampai. Dan ini aku mau cari pom bensin, mau ngisi bensin dulu. Alhamdulillah akhirnya ada yang ready pertamaxnya. Dari tadi itu kosong, banyak banget yang pertamaxnya kosong, adanya cuma pertalit. Keterangannya itu masih dalam proses pengiriman. Aduh, jujur ini cuacanya panas banget ya Allah, tapi nggak apa-apa daripada hujan lah. Dan jalanan aduh ramai. Tapi ini cuma aku aja atau kalian ngerasa ini buat yang mudik ya, buat yang mudik. Karena tahun ini aku nggak ikut macet-macetan, jadi aku pulang pas Lebaran. Kalian ngerasa nggak sih kalau tahun ini orang mudik itu beda sama tahun lalu gitu loh? Jadi jalanan itu nggak semacet tahun lalu ya, macet tapi nggak semacet tahun lalu.
Contohnya adalah di jalan tempat kerjaku itu biasanya H-3 atau H-4 itu sudah diberlakukan one way atau satu jalur. Kemarin bahkan sampai hari ini itu alurnya itu masih seperti biasanya, seperti hari-hari biasanya. Dan sekarang kan aku di Purbalingga. Di beberapa ruas jalan yang biasanya diberlakukan one way, di sini juga nggak ada one way. Jadi seperti biasa aja gitu loh. Aku nggak ngerti, entah karena liburnya jauh lebih panjang, atau banyak yang nggak pulang, atau banyak orang-orang yang kayak aku pulangnya pas lebaran. Jadi kalau kalian ngerasa, coba deh tulis apa namanya, menurut kalian mudik kali ini itu seramai tahun lalu atau enggak? Silahkan tulis di kolom komentar. BTW ini aku sudah sampai rumah dan ini aku lagi sungkeman sama Mbah Putriku dulu. Disengaja aku lo sebagai tiang nem nyuwun Agung Samudra Pangaksami. Ih, pada-pada enggak. Ya, nyomong tua mbak, ini keluputan. Kalau ingin jaluk di pangapura ini, sekarang ini jika kita lebaran ya, aku coba ke luar tangan lah. Keri karo mamake. Ah, THR Rika. Oh, kita ngkok. Oke, jadi sekarang jam 2 dan ini aku lagi di Pesarian habis nekar ke makamnya Pak Liku. Makamnya di belakang. Ini tadi aku mampir ke rumahnya kakaknya simbahku, terus ketemu sama bude-budeku yang pada pulang dari Jakarta, dan ini aku mau lanjut lagi ke tempatnya bapakku. Rumahnya dekat-dekat sini sih, dan semoga ketemu. Kalau nggak ketemu ya aku langsung ke makamnya simbahku, habis itu ke rumahnya simbahku yang suaminya yang ini loh, kepriwe sih, istrinya kan udah meninggal lah, itu suaminya masih hidup. Aku paling ke rumahnya simbahku Makakung gitu. Jadi lanjut lagi. Oke, jadi sekarang jam 6:30 kurang. Dan ini sekarang aku mau berangkat. Tadi sebenarnya mau berangkat 5:30, tapi aku itu disuruh menghadiri acara syukuran atau kendurenan atau tumpengan. Jadinya aku berangkatnya ini agak terlalu malam. Padahal sebenarnya aku tuh sudah di WA kalau seharusnya sampai sana itu jangan terlalu malam, tapi ya mau gimana lagi gitu loh. Jadi ya sudah, langsung aja kita berangkat sampai ketemu di tempat kerja. Oke, jadi aku sudah sampai di tempat kerja dan sekarang jam 9. Aduh, nggak ada apa ya. Sekarang jam 9 kurang 10 menit. Tadi aku sampai sini tuh sekitar 8:30, tapi ngabari orang rumah dulu kalau aku udah sampai di tempat gitu, tempat kerjaku. Dan tadi pagi aku itu dalam waktu sekitar hampir 13 tahun atau 13 kali kesempatan melaksanakan atau melakukan sholat id. 4 diantaranya atau 13 tahun terakhir itu 4 diantaranya aku itu sholat idnya di tempat kerja. Jadi 2 sebelum covid, terus 1 lagi pas covid karena nggak boleh pulang sama pihak satgas waktu itu yang ada di desaku. Terus yang terakhir ini, hari ini aku lagi-lagi sholat id di tempat kerja di sini gitu. Dan aku tadi pulang itu sekitar jam berapa? 10. Sekitar jam 10 aku baru pulang. Sampai rumah itu sekitar jam 12 kurang 15 menit. Dan alhamdulillahnya di jalan itu ramai, tapi lancar ya. Banyak yang ini loh, banyak banget rombongan-rombongan yang mau pada silaturahmi atau mau pada ziarah. Jadinya jalanannya itu kelihatannya itu cukup ramai gitu. Terus tadi pas sampai rumah itu sebenarnya aku itu mau langsung ke Pesarian, tapi capek, terus jadinya istirahat dulu sekalian. Tadi aku juga pas sudah sampai rumah
karena yang di rumah itu cuma simbahku yang perempuan, jadinya aku itu sungkeman dulu sama simbahku gitu. Terus ya kayak gitulah kalau aku sungkeman sama simbahku, sama ibuku. Terus sama simbahku yang kakung itu nggak tak video ya, jadi yang tak video itu cuma simbahku yang Mbak Putri gitulah. Terus pas aku mau berangkat, setelah aku sungkeman, itu ibuku sama Pak Liku itu pulang. Terus ada Pak Deku juga yang mau silaturahmi juga ke rumahnya simbahku. Akhirnya duduk-duduk. Terus ada juga bapakku itu juga ke situ. Akhirnya ini bikin soto gitulah. Akhirnya aku makan dulu dan aku berangkat ke pesarean itu udah siang, sekitar kayaknya jam 2 aku baru berangkat kalau nggak salah. Bahkan sebelum berangkat ke pesareannya Pak Liku dulu ya, itu aku sempat mampir ke rumahnya kakaknya simbahku gitu, karena bude-budeku itu baru pada pulang dari Jakarta. Sebenarnya bukan baru ya, beberapa hari yang lalu udah pada pulang. Terus kebetulan lagi pada di rumah, akhirnya aku silaturahmi ke situ karena udah lama juga nggak ketemu gitu. Apalagi sama anak-anaknya budeku yang di Jakarta. Dulu kalau kecil itu tak asuh neng aku, dan sekarang ya sudah gede lah gitu. Dan setelah dari rumahnya kakaknya simbahku, aku langsung ke pesarean. Alhamdulillahnya tidak ada orang. Sebenarnya ada sih, cuma pas aku mau nyekar itu orangnya pulang, jadi tinggal aku sendirian di kuburan. Habis dari kuburan, aku langsung ke rumahnya papaku atau ayah kandungku. Di sana juga ketemu sama adekku. Di WA tidak balas, dasar Iva. Ternyata dia tidur. Katanya sih kecapean, jadinya tidur. Terus aku WA itu ngeliat HP gitu. Habis dari rumahnya bapakku, aku langsung ke makamnya simbahku dari ayahku, jadi Mbah Putri gitulah. Setelah selesai, tapi aku nggak ngambil gambar di sana karena emang buru-buru juga. Setelah selesai dari makamnya Mbah Putri atau Mbah Uti, aku langsung mampir ke suaminya Mbah Uti, tapi masih hidup ya. Jadi ke rumahnya Mbak Kakung, ketemu sama istrinya Pak Liku juga, terus ketemu sama keponakan-keponakanku juga. Cuma aku di sana nggak terlalu lama karena saya harus ke rumah calon mertua, dan di sana sekitar setengah jam. Aku pamit pulang karena aku udah di WA sama bosku kalau sebisa mungkin datangnya ke sini jangan terlalu malam gitu. Dan aku sampai rumah itu sekitar jam 4 lebih lah. Jam 4 lebih atau mungkin jam 4:15. Terus aku makan lagi karena lapar banget. Jadi aku sampai sore itu udah makan 3 kali. Terus habis makan aku jam 5:05 aku itu niatnya mau berangkat. Tapi tiba-tiba aku disuruh untuk menghadiri acara syukuran atau kendurenan atau tumpengan. Aku lupa namanya apa, tapi intinya setiap di desaku itu masih ada orang-orang yang setiap kali puasa atau bulan Syawal itu pasti membuat acara syukuran atau selamatan gitu. Dan kebetulan karena tadi mulainya itu 5:30, jadi aku bisa ikut. Kalau habis maghrib mungkin aku nggak bisa berangkat gitu. Sebenarnya masih ada satu tempat lagi, karena motong ayamnya itu di tempatnya Pak Liku, jadi otomatis aku itu sebenarnya diundang untuk di rumah yang kedua. Tapi karena menurutku itu malam, akhirnya aku itu berangkat. Dan kebetulan aku tadi berangkat dari rumah itu sekitar jam 6:30 gitu.
Ya, begitulah vlog kali ini. Mulai dari aku sholat id, terus pulang ke rumah, silaturahmi sama simbahku. Terus biasa setiap tahun kalau bulan Syawal atau hari raya, aku selalu ke makam, terutama makamnya Pak Liku sama simbahku. Habis itu ya muter-muter, tapi aku nggak bisa ngambil banyak gambar karena nggak enak aja gitu ngambil gambar. Dan sorenya aku menghadiri acara syukuran, dan ya akhirnya aku berangkat jam 6:30, mungkin 6:30 lewat, tapi kayaknya 6:30 deh, karena di jalan aku itu sempat pakai mantel, terus karena gerimis jadi bawa motorku itu nggak bisa cepet-cepet, dan di jalan aku ngantuk banget, bener-bener ngantuk banget karena seharian nggak tidur, terus bawa motor nggak, ibaratnya apa ya, jarang istirahat atau jarang berhenti, jadinya ngerasa capek dan ngantuk. Makanya aku bawa motornya itu pelan gitu. Dan ya sekian dulu videonya, terima kasih buat yang sudah nonton, jangan lupa like dan subscribe kalau kalian suka dengan video ini. Dan sekali lagi selamat Hari Raya Idul Fitri 1449 Hijriah. Semoga amal ibadah kita selama bulan Ramadan diterima oleh Tuhan, dan semoga apa yang sudah kita kerjakan di bulan Ramadan, hal-hal baik yang kita kerjakan di bulan Ramadan itu bisa dijaga. Amin. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bapak matur nuwun. Aku mau makan dan juga aku mau istirahat.